وزال ثم راح الحبيب العمر فإن تعلم تعليم التذكر التذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى أنتك نستغيث برحمتك اجعلني يتينا تحت المتك إمام الغزالي الموجود وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال أبو الحادي والعشرون في بيان الزكاة. قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، يعني يؤدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره، أي ويوسع جسمه لها كلها وإن كثرت، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث. Al-Babul Hadi wal Ishruna, bab yang ke-21. Fi bayaniz zakati, menjelaskan tentang zakat. Kajian kita dalam rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat, kemudian salat, setelah salat zakat. Zakat wajib buat setiap muslim yang mampu. Ketika berada di malam Idul Fitri, zakat fitrah adalah malam kewajiban untuk menjalankan zakat buat setiap muslim yang mampu untuk membayar. Dimulai dari awal Ramadan. Jadi malam awal Ramadan udah boleh membayar zakat. Malam Idul Fitri malam wajib membayar zakat. Mendekati Idul Fitri itu waktu yang paling istimewa untuk membayar zakat. Cuma agak repot memang. Orang-orang udah siap-siap ngeluarin zakat, orang siap-siap mau Idul Fitri, kita ngeluarin zakat, agak repot. Tapi itu menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa mengeluarkan zakat fitrah menjelang Idul Fitri itu waktul afdaliyah, waktu yang paling istimewa. Dan zakat terbagi dua, ada fitrah, kewajiban buat setiap muslim yang mampu, dan zakatul mal, zakat harta. Zakat harta bisa jadi itu adalah zakat niaga, zakat perdagangan, zakat persawahan, zakat perkebunan. Itu masuk dalam yang disebut dengan zakatul amwal atau zakat harta. Kalau kita belajar dalam berbagai macam fikih, entah itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada zakat
penghasilan. Yang disebut dengan penghasilan di sini adalah zakat orang kerja, namanya apa? Gaji. Di setiap gaji itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Muhammad bin Idris atau Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada. Ulama-ulama kekinian banyak merumuskan tentang zakat penghasilan. Kalau disebut dengan zakat penghasilan, siapapun yang penghasilannya lebih banyak berarti zakatnya lebih banyak. Dokter cuma sekedar tok 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 udah ratusan ribu zaman sekarang, ya kan? Dokter, apalagi kalau itu adalah dokter khusus. Nah, berarti kalau di situ ada zakat penghasilan, berarti zakatnya lebih banyak dia. Siapapun yang penghasilannya lebih banyak berarti zakatnya lebih banyak. Ini menurut rumusan sebahagian ulama zaman sekarang. Kalau kita mau ngambil rujukan, memang tidak ada di 4 imam madhab yang ada, entah itu Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Padahal itu tempat khilaf, tempat perbedaan. Tapi kalau sudah dirumuskan oleh negara, selagi negara itu benar, maka kita menyatakan sami'na wa ata'na. Kalau selagi negara benar. Dan harta zakat tidak boleh dikemana-manakan kecuali 8 kelompok yang disebut dengan asnaf tsamaniyah. Sebagaimana juga duit haji enggak boleh dilarikan dengan permasalahan yang lain. Duit haji kemudian buat ini buat itu enggak boleh, dosa, haram. Ya kan? Duit haji bukan kemudian buat pembangunan. Haji ya haji, pembangunan ya pembangunan, enggak ada hubungannya. Ini duit orang. Duit orang untuk melakukan atau store haji. Jangan dikemana-manakan. Jangan dikemana-manakan. Andaikan duit haji saja kemudian diambil bunganya, ya kan? Dia store bank, di bank, kemudian menjadi bunga yang banyak, itu nggak boleh diambil. Kalau itu bunganya saja tidak boleh diambil, bagaimana dilokasikan kepada yang lain? Haram, mutlak. Siapapun, mau pejabat siapapun yang mengalokasikan dana haji untuk pembangunan katanya, atau buat dasar ini, tetap tidak boleh. Haji adalah haji. Ya, sebagaimana duit arisan misalnya dipakai buat yang lain, nggak boleh. Gitu. Ada orang minjam duit, dia bendahara arisan. Arisan kok dipinjemin, nggak boleh. Sebagaimana dana masjid dipinjemin, nggak boleh. Ini penting buat pengurus-pengurus masjid. Dana masjid itu tidak boleh dipinjamkan, karena dana masjid itu bukan untuk pinjam meminjam. Kecuali kalau di situ ada pengurus yang memang mengalokasikan untuk pinjam meminjam, dan tetap yang namanya pinjam meminjam hukumnya wajib membayar. Aufu bi'ahdillah. Ini zakat. Orang mungkin bisa mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah, tapi untuk tentang permasalahan zakat mal banyak sekali yang tidak paham. Bahkan terkadang orang bisa mengeluarkan sedekah dengan banyaknya, tapi zakat dia tidak jalankan. Sebenarnya sih dia bisa ngeluarin zakat, kewajiban dia ngeluarin zakat 2 miliar sebenarnya. Taunya 500 juta dia sedekahin buat masjid, nggak diterima. Walaupun untuk masjid, buat majlis ta'lim, buat pesantren, buat apapun namanya, karena dia masih wajib untuk mengeluarkan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh untuk bayar sedekah, zakat dulu. Orang yang masih punya kewajiban untuk membayar sholat fardu, tidak sah untuk mendirikan sholat sunnah. Ini kesepakatan ulama dan harus kita paham. Orang masih punya qadha sholat, nggak sah dia mendirikan sholat sunnah, nggak sah. Dia mendirikan sholat duha, mendirikan tahajud dan sebagainya, nggak sah. Kecuali ketika yang dia dirikan dalam sholat sunnah tersebut dia niatkan qadha. Qadha lagi, karena orang masih punya qadha sholat, tidak sah untuk mendirikan sholat sunnah. Sebagaimana orang masih wajib mengeluarkan zakat, tidak sah untuk bersedekah, nggak diterima, gitu. Karena taqdimul wajib ala sunnah, mendahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Itu
rumusan dalam syariatul Islam. Jangan menang gengsi. Gitu. Orang belum zakat kok bayar sedekah dulu. Kecuali kalau zakatnya bertempo, masih lama kita wajib mengeluarkan zakat. Nah sekarang sedekah boleh. Tapi waktunya untuk mengeluarkan zakat dengan sedekah, kemudian kita malah mengeluarkan sedekah, itu yang tidak boleh. Itu namanya siasah fi syariah atau siasah fil ibadah, politik dalam beribadah. Jangan ada orang beribadah tapi tanpa diiringi dengan ilmu ibadah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Capek saja tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa. Imam Ibnu Hajar dalam ungkapan beliau, tidak sah orang yang masih punya qada salat dia salat sunnah, tidak sah orang yang masih punya qada zakat kemudian dia bersedekah, tidak sah. Jadi apa dong yang harus dilakukan? Qada salat. Apa yang harus dilakukan dalam zakat? Ya qada zakat. Enggak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum lizzakati fa'ilun." Dan mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat, mengamalkannya. Orang-orang yang beriman, mereka mengeluarkan zakat. Tidak beriman yang enggak mengeluarkan zakat. Berarti tak ubahnya orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan orang yang tidak beriman. Yani yu'adduna, yaitu mereka fa'ilun artinya mengerjakan zakat. Bukan fa'ilun artinya mengamalkan. Nah, mengamalkan di sini artinya mengeluarkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Abu Hurairah yang Allah ridha kepada beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sanad kan enggak bakal mungkin tahu-tahu Rasulullah bersabda. Dari siapa hadisnya? Nah, ketika disebut di sini an Abi Hurairah, jelas sanad hadisnya dari Al-Imam Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi zahabin." Tidak ada orang yang punya emas, wala fiddatin, perak, wala yuaddi minha haqqa, dan dia tidak mengeluarkan haknya yaitu zakat, illa idza kana yaumil qiyamah, kecuali nanti datang di hari kiamat, sufihat lahu safaih min nar. Sufihat itu bakal diiringi buat dia iringan api neraka. Allahu akbar. Dia wajib mengeluarkan zakat tapi enggak mengeluarkan zakat padahal dia mampu. Ini yang telah tadi saya katakan di awal. Fa uhmiya 'alaiha fi nar jahannam. Kemudian dia dipanaskan di atas api neraka jahanam, fayukwa biha, kemudian orang kalau habis nyuci pakaian dia disetrika. Kemudian disetrika biha janbuhu wa dhahruhu, punggung belakang. Semua punggung belakang itu disetrika. Dari mulai jidat belakang sampai punggung belakang, sampai mendekati daerah pantat, di situ namanya disetrika. Setrikanya api neraka. Kita nggak bisa bayangkan jemaah sekalian. Kalau setrika api neraka aja atau setrika biasa, ada yang mampu gak kita disetrika? Jemaah, ada yang mampu disetrika? Ini nanti disetrika di api neraka. Bahkan dikatakan wa yasa jismu, jasadnya itu bakal diperlebar. Dalam sabda Rasulullah, jasadnya diperlebar. Nanti tuh orang-orang ahli maksiat di dalam api neraka jasadnya gede-gede. Tapi kenapa? Kenapa tuh jasadnya digedein? Maksudnya biar adabnya lebih banyak. Setrikanya makin gede lagi. Bukan berarti kemudian jasadnya gede, kemudian setrikannya kecil, enggak. Makanya kita lihat dalam sabda Rasulullah SAW itu gigi geraham
penduduk api neraka gigi gerahamnya itu seperti besarnya gunung Uhud. Gigi geraham. Gede berarti kan orangnya. Kalau giginya aja seperti gunung Uhud, bagaimana orangnya? Tubuhnya. Maksudnya apa? Biar lebih dahsyat dia mendapatkan azab. Saya pernah ngelihat ada orang tinggi banget, habis diri disuruh bangun nggak bisa langsung. Orang tinggi banget. Dari duduk suruh diri nggak bisa langsung, berproses dia. Tapi orang-orang kuntet, tahu kan orang kuntet? Orang kuntet dari duduk, dari tiduran duduk langsung diri langsung cepat. Ini kias bahwa semakin besar seseorang prosesnya semakin banyak. Demikian nanti orang-orang ahli neraka di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala diperbesar tubuhnya. Kenapa? Adabnya juga lebih besar nanti. Itu giginya, gigi geraham bagaikan gunung, bagaimana mulutnya, bagaimana kepalanya, bagaimana tubuhnya. Allahu Akbar. Ya Allah. Kullama barudat, tatkala tubuhnya udah mulai dingin, kan disetrika. Cuma permasalahan kapan mau dinginnya. Setrikaan api neraka. Orang di alam dunia aja habis disetrika, Allah badannya. Apakah sembuh? Enggak, saya enggak yakin sembuh. Orang udah disetrika kayak begitu. Nunggu proses tahunan. Itu pun dengan sembuhan total, proses penyembuhan secara total. Allahu Akbar. Kullama barudat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Tatkala badan tersebut mendingin, udah enggak panas lagi gara-gara disetrika, itu dibalikin lagi. U'idat lahu, disetrika lagi. Disetrika lagi di waktu di mana kadarnya 50.000 tahun. Disetrikanya selama 50.000 tahun. Ini 50.000 tahun di akhirat. Kalau misalnya 1.000 tahun di dunia itu adalah 1 detik di akhirat. Allahu Akbar. 1.000 tahun di dunia bagaikan 1 detik. Itu jarak kita dengan jarak baginda Rasulullah dengan jarak kita 1.400 tahun, baru 1 detik setengah. Kalau di akhirat itu. Ini 1.400 tahun jarak dari Rasul ke kita. Nah ini ada di bulan Rabi'nya baginda Rasul Muhammad. Tadinya Rabi' itu tidak terkenal. Orang cuma taunya bulan ini, apalagi Muharram sangat terkenal. Lahirnya baginda Rasulullah, akhirnya Rabi' terkenal. Karena apa? Keagungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 detik akhirat bagaikan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1.000 tahun di mana kalian bisa menghitung 1.000 tahun di alam dunia. Jadi itu kalau misalnya 1 detik bagaikan kita ketemu dengan 1.000 tahun yang lalu. Imam Al-Ghazali, pengarang kitab ini. Masya Allah. 1 detik. 2 detik. Berapa? 2.000 tahun. 3 detik. 3.000 tahun. Allahu Akbar. Bagaimana kalau ini adalah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan 50,000 sanah, 50.000 tahun. Bisa dihitung jemaah sekalian. 50.000 tahun, dan ini hitungannya apa? Akhirat, bukan dunia. Hatta yaqdiya bainal ibadi, sampai selesai urusan hamba. Urusan makhluk semuanya nanti di akhirat udah selesai semuanya. Kalau udah selesai, udah digunting, udah diadab, udah disetrika lagi. Habis setrika lagi. Tadi sampai ke berapa tahun? 50.000 tahun.
Udah selesai perkaranya, fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Akhirnya dia lihat jalannya menuju surga atau menuju neraka. Setelah 50.000 tahun disetrika, baru dia ngelihat jalan ini masuk surga atau enggak, neraka. Kalau dia muslim, udah adabnya udah habis-habisan, udah selesai adabnya, tinggal dia ngelihat menuju surga. Tapi ingat, permasalahannya tuh mau menuju surganya itu panjang dan lebar. Nggak sebagaimana kita paham seperti ada orang penjara keluar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ini 1 detiknya. Akhirat bagaikan 1000 tahun. Bagaimana kalau misalnya dihitung di sini 50.000 tahun? Nggak bisa dibayangkan jemaah sekalian. Al-Haditsah. Wa qala ta'ala wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfigunaha. Kurang nun. Bukan walin fuguha. Al-Quran, hati-hati kalau salah. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfigunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menutup-nutupi emas dan perak. Dia pelit untuk ngeluarin zakat, ditutup-tutupin udah. Dia punya emas, udah tutupin sampai nanti udah masuk nisab dan haulnya, udah nggak mau dia ngeluarin. Bahkan sebelum nisab dan haulnya udah dikurangin lagi. Ini orang-orang yang bukan pintar, orang licik. Orang licik. Maksudnya biar enggak ngeluarin zakat, dikurangin sebelum waktu nisab dan haul. Orang licik bakal dilicikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak gemar bersedekah saja, ekonominya itu susah. Andaikan dia dapat banyak, pengeluarannya lebih banyak. Atau dia dapat banyak tapi enggak berkah. Boleh jadi dia hartanya di mana-mana tapi enggak berkah. Dia enggak merasakan kenikmatan harta. Setiap hari dia naik pesawat, setiap hari dia naik mobil dan sebagainya. Tapi dia nggak merasakan nikmat makanan yang dia miliki. Nikmat buah-buahan. Akhirnya tuh pembantunya yang nikmatin makanan yang ada di rumahnya. Pembantunya, supirnya, tukang kebunnya yang merasakan nikmat. Dia sendiri di mana? Kerja di tengah laut. Dia sendiri kerja di mana? Di atas antariksa dan sebagainya. Nggak berkah. Ya, hartanya banyak, betul. Di pondok ini, pondokan semuanya pondok punya dia semuanya. Tapi dia kan ngerasain nikmat, mau bilang gimana? Gitu. Supirnya enak-enakan sama pembantunya makan tucok, makan sayur asem, durian nggak pernah ada habis-habisnya. Bahkan di belakang rumahnya itu ada pohonan durian. Apa? Kolam renang, iya, dia boro-boro kolam renang. Bagaimana kolam renang? Di satu waktu dia di antariksa, di satu lagi negara yang lain lagi, mau berangkat, kemudian udah naik pesawat lagi, antar langit dan bumi, kehidupannya bingung dia. Ya Allah, saya hidup antar langit dan bumi setiap hari kayak begini. Ya Allah, kayak begini. Emang enak kalau begitu jadi. Duit kalau disebut duit, berapapun dia sebut ada. Kolam renang di belakang rumahnya, kalau perlu itu perlintasan pesawat di belakang rumahnya udah ada. Tapi dia sendiri nggak merasakan nikmat. Enakan kita juga yang di belakang rumah kita ada kali. Keluar dari rumah ngeliat kali, alhamdulillah. Iya kan? Ada tuh satu, saya nggak sebut nanti nggak jadi makan. Enak di belakang kali, Allahu Akbar. Sambil ngeteh, sambil ngopi, sama pisang goreng. Tapi pisang goreng hakikat, jangan yang ada di kali. Aduh asik banget. Itu kita merasakan nikmat. Mana lebih berkah kalau begitu jadinya? Jadi nilai keberkahan bukan karena dia memiliki. Nilai keberkahan karena dia bisa mengambil manfaat. Orang punya banyak salah nih. Gak apa-apa kaya, mau gimana kayak caranya. Seperti orang pada ngipri, itu boleh jadi duitnya banyak. Tapi nggak boleh makan enak. Nggak boleh pakai pakaian enak. Nikmat gak? Sementara kenikmatan dunia, minyak wangi, sholat, minyak wangi, perempuan,
Nggak boleh dia berhias dengan perempuan dan sebagainya. Terus ngapain punya anak banyak? Ngapain punya harta banyak? Allahu Akbar. Makan nggak boleh yang enak-enak. Jadi inilah nasib orang yang pelit. Bagaimana orang yang tidak mengeluarkan zakat? Padahal itu kalau misalnya kaum muslimin dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menjadikan baitul mal pada masa beliau yang sebelumnya belum ada. Ijtihad beliau baitul mal, rumah harta, artinya disitulah dikumpulkan harta kaum muslimin untuk kesejahteraan dan bahkan untuk kemaslahatan umat. Siapa yang miskin bisa dari situ, siapa yang punya kebutuhan ini dan itu dari situ. Dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, andaikan kaum muslimin mengeluarkan zakat benar saja, tidak ada kaum muslimin yang kelaparan, tidak ada kaum muslimin yang miskin. Kalau benar-benar zakat dikeluarkan dan pengelolaan zakat benar, zakat benar dan pengelolaannya benar. Ini terkadang zakatnya benar tapi pengelolaannya itu tidak benar, atau bahkan terkadang dua-duanya nggak benar. Orang nggak ngeluarin zakat dan juga pengelolaannya nggak benar. Yang kalau misalnya jadi panitia, keluarga-keluarganya yang dapat, yang lain nggak dapat. Allahu Akbar. Kalau dia jadi panitia duit sekolah apa namanya? Duit sekolah apa ya? Yang dapat baju apa namanya? Gading sekolah? PJK? KJP, keluarganya yang jadi panitia KJP, yang lain enggak. Musibah. Itu. Padahal kalau kaum muslimin benar-benar menjalankan tugas, enggak ada kemiskinan, enggak ada kemiskinan. Lihat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ada kemiskinan. Bahkan seorang khalifah memakan lauk saja, beliau datang ke padang pasir. Ngapain? Jadi petugas ngambil air. Ini khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah tertinggi dalam dunia Islam. Nggak ada yang lebih tinggi lagi kecuali khalifah. Menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sementara Sayyidina Abu Bakar menggantikan Sayyidina Rasul. Mau beli lauk, itu beliau ngambil air dari sumur di tengah padang pasir. Dapat tuh beliau upah dari orang yang nyuruh ngambil air. Mereka nggak tahu bahwa ini adalah Amirul Mukminin. Mereka nggak tahu bahwa ini adalah Amirul Mukminin. Allah Akbar. Dapat berapa dirham, dapat berapa dirham, berapa dinar lagi. Akhirnya pulang beli lauk. Beli lauk. Masya Allah. Ini bagaimana? Yang sudah di KPK bisa pulang, yang sudah di penjara bisa punya anak. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Model yang seperti apa? Gitu. Sementara pendahulu kita betul-betul menjalankan tugasnya dengan benarnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak mau beliau berbicara di istana kepada orang-orang istana atau tamu-tamu yang datang ke istana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sementara menggunakan lampu negara. Engkau mau bicara masalah kemaslahatan umat atau pribadi? Pribadi ya khalifah, pribadi ya Amirul Mukminin, dimatiin lampu. Lampu istana dimatiin. Ya khalifah, iya. Kan nanti mau bicara masalah pribadi. Tapi kalau engkau mau bicara tentang negara, lampu akan aku nyalakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kali jadi proyek. Rumah jadi proyek, kuburan zaman sekarang jadi proyek, laut jadi proyek. Semuanya kalau dijadikan proyek semuanya. La haula wala quwata illa billah. Enggak berkah semuanya. Sampai anak keturunannya ikut enggak bakal menjadi berkah. Wa'udzubillahi min dzalik. Kullu lahmin nabata minal haram fan-naru aula bih. Kullu lahmin nabata minal haram, setiap daging yang tumbuh dari lantaran makan makanan yang haram, fannaru aula bih, api neraka lebih pantas dan lebih layak dia untuk makan. Lebih layak dia makan api neraka daripada dia makan apa? Harta yang haram. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, orang-orang yang
menumpuk-numpukan harta dan emas dan menutup-nutupinya. Waliyunfigunaha, dan kemudian mereka tidak mengeluarkan nafkah, artinya zakat di jalan Allah. Fabashiruhum bi'adzabin alimin, berikan berita kepada mereka dengan azab yang sangat sedih. Ini Allah yang berfirman. Yauma yahma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana dipanaskan di dalam api neraka jahanam buatnya. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, kemudian disetrika, alhamdulillah, disetrika di anggota atasnya, punggung, kemudian sampai bawah belakangnya. Hadza ma kanaztum, ini lantaran apa yang telah kalian tutup-tutupi untuk tidak mengeluarkan zakat. Li anfusikum, dan ini semuanya buat kalian. Fadhuku ma kuntum taknizun, terimalah azabku ini, rasakan azabku ini, apa yang telah kalian tutup-tutupi untuk mengeluarkan zakat. Kalian enggak mau mengeluarkan zakat nih, azab yang datang dari aku. Allahu Akbar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aghniyai minal fuqara'i yaumil qiyamah. Rasulullah bersabda, celaka buat orang kaya di sisi orang miskin nanti di hari kiamat. Makanya jangan sampai ada timpang sosial antara kaya dan miskin. Terkadang di sisi orang kaya rumahnya besar, tahu-taunya di samping rumahnya kecil. Nah, itu tidak seimbang. Itu bakal menjadi pertanggungjawaban orang kaya. Jangan sampai itu orang kaya punya tetangga terlalu miskin. Ada kalau misalnya kita lihat di beberapa tempat, Masya Allah, kalau kayaknya luar biasa, ngelewatin kali dikit aja dah, orang miskin semuanya. Padahal kalau misalnya tuh orang kaya ngelihat dari atas rumahnya, yang ada di bawahnya adalah rumah orang miskin semuanya. Pemandangannya adalah pemandangan orang miskin semuanya. Kita membuat rumah pun ada etikanya. Jangan kita membuat rumah terlalu besar di mana kita berada di pemukiman. Jadi nggak bisa kita bikin rumah seenak-enaknya. Oh, mentang-mentang saya punya rumah, punya duit banyak, punya keluarga banyak, oh kita bikin rumah besar. Di sisi kanan kirinya, depan belakangnya adalah orang miskin. Ajar gabladan. Makanya sebelum kita mau bikin rumah, kita lihat tetangganya dulu. Ajar gabladan. Tapi tidak sebagaimana zaman sekarang, orang mau bikin rumah, bikin aja rumah. Bahkan terkadang mau bikin tingkat gak ada izin sama tetangga. Padahal tuh mau bikin tingkat, wajib dulu izin sama tetangga yang ada di kanan kiri depan belakang. Kira-kira 40 rumah. Ini toto main ngecor aja, betul. Oh 20 orang ngecor langsung. Oh, orang kaya. Permasalahan bukan orang kaya, ini dia berada di perkampungan, di masyarakat biasa. Allah Akbar. Bikin rumah aja nggak menurut maunya, ada aturan. Jangan terlalu mewah di kalangan orang-orang miskin. Punya mobil begitu juga, walaupun dia mampu untuk bisa beli mobil yang paling mahal, dia tinggal di kalangan miskin. Dia tinggal di depan masyarakat, di kalangan masyarakat. Daripada dia beli mobil yang banyak, sisanya tuh dia mobil biasa-biasa saja, sedekahkan buat kaum muslimin. Ini yang tidak disukai oleh mereka orang kaya. Apa-apaan saya capek dan sebagainya. Dia tidak tahu bahwa nilai keberkahan dia bersedekah, berkahnya luar biasa banyak. Itu. Dia belum merasakan kemiskinan. Seketika dia miskin, orang miskin sudah tidak pernah peduli lagi dengan dia. Ketika kayanya dia melupakan orang miskin, ketika dia miskin, orang miskin gak bakal bertegur sabar kepadanya. Untuk datangnya aja gak mau. Bahkan terkadang tuh orang kaya meninggal dunia, orang miskin udah gak ada yang mau datang. Kenapa? Dia melupakan orang miskin. Dan itu banyak sekali. Makanya saya katakan, kalau sedekah di rumah orang kaya harusnya yang benar. Jangan sedekah di rumah orang kaya keripik, kemudian kacang. Dia rumah orang miskin boleh sedekahnya keripik dan kacang. Tapi kalau misalnya itu disedekahkan di rumah orang kaya, durian keluarin langsung. Sebelum nasi kebuli dikeluarin. Ini terkadang orang kaya ngeluarin bikin sedekahan, lauknya sama dengan orang miskin.
Pelit. Enggak sepadan. Sebagaimana ada orang kaya sedekah 500 juta, orang miskin 500 juta. Enggak sepadan. Yang bisa jadi itu sedekahnya orang kaya 500 juta enggak diterima oleh Allah. Enggak banding dengan harta yang dia miliki. Ratusan miliar dia punya duit. Yang disedekah 500 juta. Menurut kita 500 jutanya itu adalah besar. Menurut dia enggak ada apa-apanya, bagaikan ngeluarin ludah. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita puji-puji. Kalau perlu dia datang ke masjid pakai karpet merah, kita puji dia. Tala'al badru alaina la haula wala quwwata illa billah. Padahal enggak diterima oleh Allah. Enggak diterima sama Allah. Tidak sesuai dan tidak sebanding apa harta yang dia miliki. Jadi kalau misalnya ada orang kaya sedekah agak gedean, menurut dia kecil. Menurut kita mungkin besar, enggak usah terlalu terpana dengan mereka orang kaya. Enggak usah terlalu terpana. Allah yang Maha mengetahui itu semuanya. Bahkan ada dalam satu riwayat menyatakan orang yang man 'azzama al-aghniya li ghinah, man 'azzama al-aghniya li ghinahum faqad dhahaba thulutsa dinihi, faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang mengagungkan orang kaya lantaran kekayaannya, mengagungkan orang kaya lantaran dia kaya, maka sudah hilang 2/3 agamanya. Allahu Akbar. 2/3 agamanya udah hilang. Gara-gara tuh dia apa? Oh, ada orang kaya, gimana bos? Dideketin, ngopi ya, ngopi, teh botol. Ayo dah ngopi dah. Coba kalau kedatangan orang miskin. Abdul Aziz, datang tuh orang miskin ke percetakan, ke apa namanya tempat antum kerja? Apa namanya? Tempat buku apa namanya? Perpustakaan. Masya Allah. Orang miskin, waduh, nanti bayar atau enggak? Giliran orang kaya, nasi kebuli. Padahal dia ngeluarin nasi kebuli, bukan orang kaya. Hati-hati banget tuh. Man 'azzama al-aghniya li ghinahum faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang mengagungkan orang kaya gara-gara kekayaannya, 2/3 agamanya hilang. Berarti tinggal berapa? Sepertiganya itu pun sepertiga, belum dia enggak sholatnya enggak rajin, belum dia berantem sama tetangga. Astaga, habis agamanya? Habis enggak? Habis, defisit. Gini mau masuk surga, ya surga dari mana? Orang udah defisit, ekonomi kalau udah defisit repot udah, gitu. Yang akhirnya anak keturunan kita yang nanggung defisit, gitu. Ya Allah, padahal itu kan zakat nggak banyak. Zakat fitri berapa sebenarnya? Banyak gak jemaah? Satu tahun. Allahu Akbar. Coba renungkan ucapan saya. Zakat fitri. Setahun cuma 3,5 liter. Dirupiahkan berapa? 50.000 satu tahun. Allahu Akbar. Listrik aja kita sebulan berapa? 50.000 satu tahun. Masih dikorup juga tuh zakat. Terkadang ada zakat, zakat dikorup. Sama, kita juga punya usaha cuma 2,5%, seberapa? Kecil sekali. Tapi kalau misalnya semakin usaha kita makin besar kan berarti kan 2,5% dari harta kebesaran yang kita miliki. Betul, kalau misalnya kita punya 1 juta, 2,5%-nya berapa? 1 juta. 25.000. Menurut kita kecil, tapi kalau misalnya kita punya 1 miliar, berapa? Sudah? Mulai. Ya udah mulai. Gede nih. Kemudian kalau kita udah punya 50 miliar, udah mulai. Padahal 2,5% juga sebenarnya. Emang manusia, astagfirullah, hartanya luar biasa.
Sampai kalau misalnya kita masuk ke kamar mandinya, saking licinnya, waduh, Allahu Akbar. Ini istana atau apa? Kamar mandi jemaah. Sementara tempat sholat kita nggak ada, nggak ada sama-samanya dan mereka orang kaya. Tapi kita merasakan nikmat gak? Nah itu yang kita alami. Alhamdulillah. Ketika kita merasakan nikmat, alhamdulillah. Itu. Jadi itu orang kalau nggak ngeluarin zakat berarti pelit. Makanya tuh adabnya dahsyat tadi dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya. 50.000 tahun disetrika. Ini jangan kita pahami setrika dunia, apalagi setrika dulu nyai-nyai yang setrika yang dibuka pakai batu bara atau apa. Iya zaman dulu. Habis sudah dingin. Ini api neraka. Api neraka satu debu api neraka ditaruh di sepatu orang yang ada di dalam api neraka, seluruh yang ada di atas kepalanya hancur berantakan. Debu, tapi debunya api neraka, bukan yang ambil dari neraka, debu api neraka yang ada di sekitar neraka nih. Ini Kemayoran. Sekitar Kemayoran ada debunya, misalnya di daerah Benyamin Syuaib misalnya ada debu. Sambil ambil aja satu debu. Tapi itu kan dunia. Ini ibaratnya di neraka. Di luar area neraka ambil satu. Kemudian ditaruh di bawah sepatu, bukan di bawah kaki. Di bawah sepatu seseorang ahli neraka, seluruh yang ada di anggota kepalanya hancur berantakan. Allahu Akbar. Bisa dibayangkan nggak? Bagaimana kalau itu adalah api neraka? Ini debu. Allahu Akbar. Yaquluna, mereka berkata nih orang-orang miskin, zalamuna hugugana ya Allah, mereka sudah berbuat zalim kepada kami, hak-hak kami, allati furudat alaihim, yang padahal itu adalah wajib buat mereka. Apa kewajiban mereka orang kaya? Zakat. Tapi enggak juga ngeluarin. Bagaimana mau sedekah yang hukumnya sunnah? Kita merasakan kenikmatan luar biasa itu ketika berada di negara-negara Islam. Wabil khusus Ramadan di Makkah, di Madinah, di Tarim, Allahu Akbar. Hatta kita semiskin-miskinnya orang, kita puasa di Mekah, habis buka puasa bagaikan kita habis berkatan maulid. Buka puasa seakan kita habis berkatan maulid. Maulid Betawi yang tempo dulu, yang apa namanya, yang berkatnya sampai segini. Zaman sekarang jarang. Berkatnya sampai segini. Nasi ada, kemudian buat keluarganya ada, kemudian timun suri kalau itu mendekati, buah sampai ujung segini. Itu kalau kita buka puasa di Masjidil Haram. Ada orang ngasih lagi. Andaikan tuh kita miskin di Masjidil Haram di bulan suci Ramadan, kita pulang dari sholat tarawih dari Masjidil Haram, kita bawa apa? Berkat. Nanti besok sahur begitu lagi, kemudian buka begitu lagi. Terlihat keademan, kenikmatan tersendiri di Masjidil Haram, di Madinah dan di Tarim. Sudahkah jamaah merasakan itu? Ramadan di Masjidil Haram, Ramadan di Masjid Nabawi, Ramadan di Tarim. Allahu Akbar. Cuma saya belum merasakan Ramadan di Palestina. Mudah-mudahan bisa merasakan Ramadan di Palestina. Ini kenapa pas saya bilang Palestina habis? Mudah-mudahan diterima. Emang niatan saya banget mau Palestina gitu. Apalagi Ramadan Palestina rasanya. Tempatnya Rasulullah nih. Allahu Akbar. Sedikit lagi. Udah ada sinyal. Faqulullah ta'ala wa izzati wa jalali la'udhiyannakum. Allah berfirman, ini gara-gara nih orang-orang kafir, orang-orang miskin mengeluh kepada Allah. Mereka udah berbuat zalim kepada kami ya Allah. Wa izzati wa jalali, kata Allah. Demi keagunganku dan demi kekuatanku, la'udhiyannakum, akan aku sakiti. Walau uba'idannahum, dan akan aku jauhin mereka.
Sementara Rasulullah alaihim, kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran, walladzina fi amwalihim haqqul ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, walladzina fi amwalihim, dan dalam harta mereka, hartanya manusia, haqqul ma'lum, itu ada hak yang harus dijalankan, yang menjadi akhirnya kewajiban. Haknya orang miskin ada di situ. Jadi seberapapun yang kita miliki ini duit, ada haknya orang miskin. Ada kewajiban kita untuk memberi kepada orang miskin. Seberapapun duit yang kita miliki. Lisaili wal mahrum, tuh orang miskin terbagi dua. Ada yang minta lisail, saking dia nggak punya duitnya, masalah ekonominya udah terlilit, minta akhirnya. Wal mahrum, orang miskin yang nggak pernah minta-minta. Tapi itu difirmankan oleh Allah, lisaili wal mahrum dulu. Lisaili dulu, kalau mau ngasih yang minta-minta dulu. Kenapa? Dia udah betul-betul kepepet berarti. Kalau yang belum minta, kasih walaupun dia nggak minta, karena mereka menjaga wibawa terkadang. Ada kan sebagian mereka orang miskin, betul-betul miskin, tetapi kalau untuk minta-minta malu. Jadi itu orang miskin terbagi dua, ada yang sa'il, ada mahrum. Ada yang minta dan ada yang tidak minta, tapi dia butuh. Kita tahu diri aja, gitu, bahwa dia miskin. Waruya, sudah selesai. Ini aturan main pengajian yang harus saya jalankan. Wallahu a'lam. Di